Dewi Amelia dengan NIM 1811141032. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik pertumbuhan penduduk dengan keselarasan lingkungan. Simak video selanjutnya ya. Kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari ekosistem atau sistem ekologi. Ekosistem adalah satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup atau dari berbagai jenis dengan berbagai benda mati membentuk suatu sistem. Dalam setiap lingkungan hidup, antara komponen yang satu dengan lainnya terikat adanya saling ketergantungan. Hukum saling ketergantungan berlaku pada setiap lingkungan hidup. Ketergantungan antar jenis, ketergantungan antar populasi, dan ketergantungan antar komponen biotik dengan komponen abiotik. Saling ketergantungan yang paling nyata tampak pada masalah-masalah makanan. Manusia merupakan salah satu komponen biotik di dalam suatu lingkungan hidup. Manusia mempunyai kelebihan dari makhluk lain ialah akal budi. Dengan kelebihan inilah manusia mempunyai kedudukan yang istimewa dalam suatu lingkungan hidup. Dengan akal dan pikirannya, manusia banyak bertindak sehingga kepentingan manusia lebih diutamakan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Seringkali manusia dalam memanfaatkan lingkungan hidup mengabaikan terjaminnya keseimbangan alam. Sebagai contoh, bahwa manusia membunuh makhluk-makhluk lain yang menjadi saingannya dalam memperoleh pangan. Kalau manusia memerlukan padi sebagai bahan makanan, maka diberantaslah belalang, ulat, tikus, dan hama-hama lain yang suka kepala padi. Kebutuhan manusia tampak terus meningkat karena adanya pertumbuhan penduduk yang pesat. Maka manusia mempergunakan sumber alam yang ada pada alam lingkungan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa permasalahan kependudukan khususnya di Indonesia. Yang pertama adalah masalah akibat angka kelahiran. Jika fertilitas semakin meningkat, maka akan menjadi beban pemerintah dalam hal penyediaan aspek fisik, misalnya fasilitas kesehatan. Selain itu, pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat tinggi akibatnya bagi suatu negara berkembang akan menunjukkan kolerasi negatif dengan tingkat kesejahteraan penduduknya. Yang kedua, masalah akibat angka kematian. Semakin bertambah angka harapan hidup, berarti perlu adanya peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas penampungan dan penyediaan gizi yang memadai bagi anak balita. Sebaliknya, apabila tingkat mortalitas tinggi akan berdampak terhadap reputasi Indonesia di mata dunia. Yang ketiga, masalah jumlah penduduk. Masalah yang timbul akibat jumlah penduduk adalah aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Karena banyaknya beban tanggungan, sehingga sulit untuk memenuhi gizi yang dibutuhkan. Yang keempat, masalah mobilitas penduduk. Pertumbuhan penduduk perkotaan selalu menunjukkan peningkatan yang terus-menerus. Hal ini disebabkan pesatnya perkembangan ekonomi dengan perkembangan industri, pertumbuhan sarana, dan prasarana jalan perkotaan. Selain itu, semakin banyak terjadi urbanisasi karena orang-orang desa yang dulunya kecukupan pangan, namun tidak menikmati pembangunan mulai berbondong-bondong pindah ke kota. Generasi muda tidak ada yang mau menjadi petani. Yang kelima adalah masalah kepadatan penduduk. Ketidakseimbangan kepadatan penduduk ini mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan baik fisik maupun non-fisik yang selanjutnya mengakibatkan keinginan pindah semakin tinggi. Keterkaitan antara masalah-masalah kepadatan penduduk dengan lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pada suatu lingkungan, terdapat dua komponen penting pembentukannya sehingga menciptakan suatu ekosistem, yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor, baik faktor alami dari lingkungan itu sendiri ataupun akibat dari tingkah laku manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilimpahkan oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut. Masalah kependudukan yang sangat mempengaruhi lingkungan adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas penduduknya. Pada daerah yang kepadatannya tinggi, usaha peningkatan kualitas penduduk lebih sulit dilaksanakan. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, keamanan, kesejahteraan, ketersediaan lahan dan air bersih, kebutuhan pangan, dan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan.
Tumbuhnya kawasan industri dan semakin padatnya pemukiman penduduk di daerah perkotaan menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang nyata. Kepadatan penduduk mempengaruhi beberapa aspek yang berkaitan dengan kehidupan penduduk. Yang pertama, ketersediaan udara bersih. Udara bersih merupakan kebutuhan mutlak bagi kelangsungan hidup manusia. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Semakin banyak jumlah penduduk berarti semakin banyak oksigen diperlukan. Namun kebersihan udara tidak semata-mata ditentukan oleh kadar oksigen saja. Gas-gas lain yang ada di udara seperti karbon dioksida, oksigen nitrogen, dan oksigen belerang juga mempengaruhi kualitas udara. Apabila kandungan-kandungan gas ini meningkat, maka dapat dikatakan bahwa udara telah tercemar. Bertambahnya pemukiman, alat transportasi, dan kawasan industri yang menggunakan bahan bakar fosil atau minyak bumi, bensin, solar, dan batu bara mengakibatkan kadar CO2 dan CO di udara semakin tinggi. Berbagai kegiatan industri juga menghasilkan gas-gas pencemar seperti oksida nitrogen dan oksida belerang di udara. Tak heran jika udara pada lingkungan tersebut pasti tercemar. Oleh karena itu, marilah menanam pohon sebanyak-banyaknya. Selain sebagai penyejuk dan keindahan, pepohonan berfungsi sebagai hutan untuk menurunkan tingkat pencemaran udara. Yang kedua, ketersediaan pangan. Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan makanan. Dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk, maka jumlah makanan yang diperlukan juga semakin banyak. Ketidakseimbangan antara bertambahnya jumlah penduduk dengan bertambahnya produksi pangan sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Akibatnya, penduduk dapat kekurangan gizi atau bahkan kekurangan pangan. Di kota-kota besar, lahan pertanian boleh dikatakan hampir tidak ada lagi. Sebagian besar lahan pertanian di kota digunakan untuk lahan pembangunan pabrik, perumahan, kantor, dan pusat pembelanjaan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat kota sangat tergantung dengan tersedianya pangan di desa. Jadi semakin meningkat pertumbuhan penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan pangan dan lahan. Padahal pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pertumbuhan produksi pangan. Yang ketiga, ketersediaan lahan. Kepadatan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan lahan, baik lahan untuk tempat tinggal, sarana penunjang kehidupan, industri, dan tempat pertanian, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi kekurangan lahan, seringkali dilakukan pembukaan hutan. Meski hal ini dapat dianggap sebagai solusi, sesungguhnya kegiatan itu merusak lingkungan hidup yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Jadi peluang terjadinya kerusakan lingkungan akan meningkat seiring dengan bertambahnya kepadatan penduduk. Yang keempat, ketersediaan air bersih. Air bersih yang digunakan sehari-hari sebagai besar berasal dari air tanah, air permukaan, dan air atmosfer. Jumlah air di bumi ini tetap sedangkan jumlah penduduk makin bertambah dari tahun ke tahun. Meskipun 2/3 dari luas bumi berupa air, namun tidak semua jenis air dapat digunakan secara langsung. Oleh karena itu, persediaan air bersih yang terbatas dapat menimbulkan masalah yang cukup serius. Air bersih dibutuhkan oleh berbagai macam industri. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk, irigasi, ternak, dan sebagainya, jumlah penduduk yang meningkat juga berarti semakin banyak sampah atau limbah yang dihasilkan. Yang terakhir, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh berbagai hal, terutama disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan berbagai hal, seperti sampah-sampah plastik, kaleng-kaleng, dan rongsokan kendaraan yang sudah tua. Plastik tidak dapat hancur oleh proses pelapukan dan besi-besi tua menimbulkan karat, sehingga tanah tidak bisa ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh asap yang keluar dari pabrik-pabrik dan kendaraan bermotor. Makin besar jumlah penduduk, makin berkembangnya ilmu pengetahuan, sehingga banyak didirikan pabrik-pabrik dan diproduksi mesin-mesin serta kendaraan bermotor untuk mencukupi kebutuhan hidup penduduk. Yang ketiga, pencemaran air. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa amat membutuhkan air. Meskipun permukaan bumi dipenuhi dengan air, namun sering menjadi masalah dalam memperoleh air bersih. Hal ini telah dirasakan setelah meledaknya jumlah penduduk yang mendiami bumi. Air bukan saja dibutuhkan oleh manusia, melainkan juga oleh semua makhluk hidup. Karena itu perlu kesadaran manusia untuk memelihara air. Jangan sampai kotor, lebih-lebih jika dapat mengganggu kesehatan. Penanggulangan masalah-masalah kependudukan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Lingkungan berarti keadaan atau kondisi yang mengelilingi kita. Bumi, rumah kita, memberikan semua hal penting yang dibutuhkan untuk hidup kita. Untuk kelangsungan hidup kita di lingkungan, kita harus melestarikan biosfer yang sehat dengan semua sistem ekologi. Semua tumbuhan dan hewan, tanah yang subur, air murni, dan udara bersih. Sekarang, keindahan alam bumi ini menghilang.
Sebagian orang di seluruh dunia menghancurkan keindahan oleh eksploitasi sumber daya alam secara maksimum atau berlebihan. Tingkat kerusakan lingkungan hidup saat ini sudah sangat tinggi, sehingga perlu adanya solusi dari masalah lingkungan ini. Berbagai masalah lingkungan sekarang mempengaruhi bumi kita sebagai akibat dari era globalisasi yang terus-menerus mengeksploitasi proses alami dari bumi mengubah masalah lokal menjadi isu global. Beberapa masalah yang sekarang mempengaruhi dunia adalah hujan asam, polusi udara, pemanasan global, limbah berbahaya, penipisan ozon, asap, polusi air, dan lain sebagainya, serta overpopulasi, smog dan racun mengapung di udara yang disebabkan oleh pemborosan asap kotor dari perusahaan industri dan juga dari pembakaran bahan bakar yang dikeluarkan oleh kendaraan. Penyalahgunaan sumber daya energi akibat masalah kependudukan ini salah satu masalah lingkungan yang terjadi dari banyak masalah yang lain. Dalam hal ini akan berdampak menjadi masalah serius jika orang-orang pada zaman sekarang tidak bisa menyadari akan pentingnya daur ulang energi dan konservasi lingkungan. Untuk pertama yang mungkin dapat dilakukan adalah mendaur ulang produk-produk yang sudah tidak dipakai, baik organik maupun non-organik, sehingga ketegangan lingkungan sebagai akibat dari kerusakan lingkungan dapat kita kurangi dengan hal ini. Deforestasi atau pengundulan hutan untuk kehidupan manusia akan dapat berkurang dengan kita memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk mendaur ulang bahan yang digunakan. Sehingga tak hanya dampak pencemaran lingkungan saja yang akan berkurang, namun pohon juga dapat kita selamatkan. Dalam memenuhi kebutuhan saat ini, kita tidak harus berlebihan dalam penggunaan sumber daya alam yang ada, karena dengan begitu generasi manusia yang akan datang tidak harus mengorbankan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan mereka merupakan keberlanjutan pelestarian lingkungan yang harus diwujudkan. Sekian yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.